Secercah harapan warga Rumah Lanting Awang Landas. Awang Landas. Komunitas warga yang mendiami rumah lanting di Hulu Sungai Tengah terdapat di Awang Landas, Desa Sungai Buluh dan Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, sekitar 35 km dari Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Rumah lanting di Awang Landas, Sungai Buluh berjumlah 27 buah yang dihuni oleh 27 kepala keluarga. Selasa 17 Mei 2011. Warga Awang Landas Jantra menjelaskan untuk menuju komunitas rumah lanting Awang Landas tidak bisa menggunakan jalur darat, hanya dapat ditempuh dengan menggunakan jukung atau kelotok dalam perjalanan kurang lebih 15 menit hingga 30 menit dari Sungai Buluh dengan memintakan jasa ojek kelotok. Rumah lanting dibangun, kata dia, dari potongan ratusan haur atau bambu besar yang disusun sebagai lantai dasar. Adapun lantai dan dindingnya dari kayu, sementara atapnya dari daun rumbia. Ukuran lebarnya bervariasi tergantung jumlah keluarga, rata-rata kurang lebih 3 x 5 meter. Untuk menjaga agar rumah lanting tidak larut, kata dia, di dasar tanah dibuat kalung-kalung atau penahan dari kayu berfungsi sebagai poros dan diikatkan dengan tali besar ke rumah lanting hingga rumah lanting tidak larut oleh arus air. Bagi yang tidak biasa tinggal di rumah lanting bisa agak pusing karena rumah lanting bergerak berputar namun tetap pada porosnya. Sekali-kali juga bergoyang-goyang terkena gelombang, mirip berada di dalam kapal, kata dia. Jumlah warga Awang Landas, kata dia, berkisar sekitar 300 jiwa. Sebagian menempati rumah lanting dan sisanya telah membangun rumah lebih layak dengan tongkat kayu setinggi 3 meter hingga lebih aman dari angin dan gelombang ombak yang datang tiba-tiba. Angin dan gelombang yang besar, kata dia, bahkan beberapa waktu lalu merobohkan beberapa rumah lanting di lingkungannya. Warga dapat menyelamatkan diri sementara peralatan rumah tangga berhamburan dan sebagian pecah. Beberapa warga memilih pindah tempat, kata dia, dikarenakan kondisi rawa masih rawan dan sering diterpa angin dan gelombang besar. Bahkan diantaranya warga rumah lanting pindah ke daerah Babirik, Hulu Sungai Utara, kawasan terdekat dengan kampung mereka. Kerbau rawa pun ikut pindah, kata dia, disebabkan menipisnya rumput makanan yang tersedia di rawa Awang Landas. Padahal sebelumnya terdapat banyak kandang kerbau rawa atau hadangan. Dulunya pemandangan kerbau rawa terlihat setiap hari berenang merumput di lingkungan sekitar. Karena menipisnya bahan makanan, maka mereka dipindah ke daerah Desa Sungai Buluh oleh para pemiliknya. Menurut informasi warga, kata dia, di lingkungan rawa sekali-kali yang mereka tinggali terlihat buaya liar. Keberadaan buaya ini diketahui warga setelah ada beberapa warga yang menggunakan jukung menabrak badan buaya yang berenang. Sepanjang pengetahuan warga, buaya-buaya ini tidak membahayakan. Sementara tokoh masyarakat Jamhari menjelaskan mereka telah turun-temurun bertempat tinggal di daerah rawa dan rumah lanting. Sangat sulit meninggalkan pola hidup yang terbentuk lama dan menjadi budaya nelayan di perairan Hulu Sungai Tengah. Untuk kehidupan sehari-hari, kata dia, sebagian warga yang mampu menggunakan alat transportasi tunggal, yaitu jukung bermesin buatan Tapus Amuntai, rantau bujur ataupun dari Mantaas yang dibeli dengan harga 3.700.000 hingga untuk mesin besar 5.300. Sementara warga lainnya yang tidak mampu menggunakan jukung tradisional dengan menggunakan kayu tangan. Hidup di tengah rawa tidak bedanya hidup di lautan. Sepanjang mata memandang terdapat hamparan air. Kalau tidak punya jukung atau kelotok tidak bisa kemana-mana. Mati pikir, katanya. Untuk penerangan, kata dia, di Awang Landas daerah perairan yang dikelilingi rawa tanpa daratan sehingga PLN tidak bisa masuk. Di malam hari warga secara umum menggunakan penerangan dari lampu minyak tanah. Bagi yang mampu menggunakan genset, itu pun hanya mampu 1 atau 2 jam saja. Dulu ada bantuan alat listrik tenaga surya, kata dia, dari pemerintah. Namun karena tidak semua kepala keluarga mendapatkan, serta akinya kecil dan ada yang ditembak petir, sehingga warga kembali beralih menggunakan lampu minyak tanah. Penghasilan utama dari perikanan, kata dia, dari tahun ke tahun mengalami penurunan penghasilan.
dengan menggunakan perangkap ikan tradisional seperti lunta, ringgi, lalangit. Dalam sehari nelayan mendapatkan 20.000 hingga 25.000, bahkan kadang belum balik modal untuk BBM dan konsumsi. Salah satu kepala keluarga penghuni rumah Lanting, Kusran, menjelaskan dirinya tetap memilih tinggal di rumah Lanting karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dapat berpindah tempat tinggal. Bersama istrinya yang setia, Salasia, dan 2 anaknya menghabiskan aktivitas sehari-hari di rumah Lanting yang sudah puluhan tahun ditempati. Pertanian di daerah ini hampir tidak bisa dilakukan, katanya, karena di saat kemarau tanah menjadi kering kerontang. Warga tetap mencari ikan untuk mata pencarian utama di lahan-lahan yang telah surut, kata dia. Tidak ada pilihan, kata dia, demi menghidupi keluarganya, bergantung dari keterampilan menangkap ikan menggunakan ringgi dan lunta untuk menjaring ikan lampam, kapuyung, baung, dan lainnya. Kadang sehari mendapatkan 5 kilo dengan harga per kilo 5.000, hampir pas-pasan untuk biaya hidup dan keperluan anak-anaknya. Bila air pasang dan ombak tinggi, kata dia, sampai 2 meter bahkan sampai keranjang, dan pernah satu kali menghempaskan rumah Lantingnya hingga hancur. Untungnya seluruh keluarga dapat terselamatkan dengan menggunakan jukung yang sudah siap sedia di muka rumah Lanting. Setelah musibah itu terjadi, rumah Lanting kembali dibangun. Sebagian tetap menggunakan puing-puing sisa bangunan lama. Tersedia air bersih untuk keperluan keluarga, kata dia, untuk diminum dipompa dari pompa tangan di Masjid Nurul Huda, sekitar 300 meter dari rumahnya. Sementara untuk mandi, cuci, kakus dari air rawa. Untuk pendidikan anak tetap diutamakan, kata dia. Di Awang Landas terdapat sebuah sekolah dasar negeri SDN 3 Sungai Buluh. Meski anaknya tidak dapat belajar tiap hari karena bila air pasang dan langit mendung, sekolah akan diliburkan. Begitupun para pengajar, untuk dapat mengajar harus dijemput dari Sungai Buluh. Kondisi ini tidak menyurutkan semangat belajar anak didik untuk menuntut ilmu. Untuk kelanjutan pendidikan, kata dia, mayoritas warga Awang Landes menyekolahkan anaknya di SMPN Labuan Amas Utara ataupun di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih, dan syaratnya mesti memiliki jukung atau kelotok sendiri. Harapan untuk perbaikan kehidupan warga, kata dia, diharapkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat melakukan pengerukan sungai hingga air dapat tertampung dalam satu alur dan gelombang ombak dapat terkendali dan tidak menghantam perumahan warga. Begitupun untuk menunjang pendidikan, kata dia, perlu dibuatkan titian dari kayu yang menghubungkan Sungai Buluh hingga Awang Landas, menghubungkan pula sekolah dengan lingkungan warga sekitar sehingga anak-anak dapat bersekolah dengan rajin, aman, dan nyaman, katanya. Impian kayak apa supaya Harapan ada kami beribu pengharapan, artinya meminta kerukan di Awang Landes, belakang rumah supaya terdinding kita daripada gelombang. Sebab sebentahun kayak ini kita kenapa sih ada kesendangan orang? Bukakan berian. Itu tahan di sini le. iya tetap aja. Nggih. Karukannya. Jadi amuninya dikarupakan itulah. Kemana kami kata kalau mana lagi? Nggih. Iyalah, Cikupring lah situ lah. Ya. Ini antara sini dan situ.